Miss. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Miss. Pagi, Bu. Pagi, Miss. Pagi. Bu, hari ini siapin apa? Hari ini Pagi, Miss. siapin kuping untuk mendengar saja. Hari ini ada di modul kalian di activity yang ke Tiga berapa sih? Saya kemarin. lupa. Activity yang keempat. Dah. Judulnya Understanding the Impact of Understanding the Behavior of Others. Good Di morning, buku Miss. modul kalian. So kalau misalnya mau ambil Halo, bukunya, Miss. Yang minggu lalu. Kenapa? Yang minggu lalu. Bukan, beda lagi. Minggu lalu kan yang activity sheet-nya ketiga. Selamat pagi, Miss Sasa. Selamat pagi. Nah, sekarang mah activity 4. Miss Sasa, coba lihat chat dari Terin. Personal chat. Personal chat di Zoom maksudnya? Oh, iya, nggak apa-apa. Sok. Yang udah join, jangan lupa buka kamera. Ayo, udah kelas 4, masa harus diingetin tiap hari? Kalau Zoom harus langsung buka kamera, kalau nggak bisa harus izin. Udah pada diambil modulnya? Selamat pagi, Rainer. Modul BK-nya yang activity 4 hari ini. Sudah. Oke. Itu yang activity sheet 3 waktu itu. Yang Jessalyn tunjukin. Nah itu, yang judulnya Understanding Behavior of Understanding the Behavior of Others, activity 4. Nggak bisa open cam. Kalau open mic bisa, tah Neymar. Kalau misalnya nggak bisa, keluar dulu aja, nanti join lagi Neymar. Soalnya kalau kayak gitu berarti error Zoom-nya. Oke deh, sambil mulai absen saja karena sepertinya ini masih ada ya mau join. Oke. Sudah Ini bisa. yang... Sudah bisa. Oke. Ini yang namanya P siapa nih? Udah nggak on cam. P lagi. Oh, Reina.
Trainer itu P pasti. P-nya Ayo P lagi dibenerin ya. dulu, dibuka kameranya. P-nya lagi. Namanya siapa? Jangan diedit-edit ya. Nanti Miss manggilnya P. Ya. P jawab P. Kan punya nama, namanya bagus. Jangan diedit-edit. PT tadi Rainer. Tapi kenapa jadi Brenner lagi? Brenner. Nggak tahu. Malah jadi Brenner. Ini namanya dibenerin ya, Miss manggilnya nama sesuai di Zoom nih. Yang namanya masih tulisan Chungwon juga diganti. Tuh, sterin. Apa aku mah ada ininya? Ih, Ada, usaha Terin kok. ada. Ada Kematian. nama. Ada nama Itu Terin, Letitia. nama Terin. Itu Letitia. Letia ganti namanya. Yang belum ganti namanya, pakai nama benernya, yang belum on cam, di kolom chat, izinnya ke everyone ya, jangan private chat ke Miss Sasa atau Miss Tania doang. Buset, namanya Rainer TikToker atau Beat. Biasanya TikToker les atau best. Saya tak tahu gimana bisa berubah. Ya udah Miss, kita absen sajalah Miss. Oke, sok yuk dirubah dulu nama Zoom-nya yang betul yuk. Sama Miss mau di ini supaya nggak bisa rename lagi. Yuk, Rainer, diperbaiki dulu. Oke, sip. Ya, oke, Miss mau mulai absen ya. Nanti yang namanya dipanggil menjawab. Kalau misalnya ada namanya tuh nggak dipanggil, jangan ngomong apa-apa ya. Jadi kalau kalian melihat ada teman kalian tapi tidak menjawab, ya udah diemin aja. Kelas 4C, Angelica Leitia. Dilewat dulu ya. April. Hadir, Bu. Oke. Chris Nelson. Ada. Oke. Jesselyn Elizabeth. Nggak usah lah, gue pinjam dari dana. Tadi masuk 4B. Jessalyn Kasia. Ada, Bu. Oke, berikutnya Joanna Faith. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Joshua Hanjaya. Hadir. Oke, selanjutnya Leona Quinn. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Michael Sylvester. Hadir, Michael, Bu. oke ya. Berikutnya Nathaniel Chen. Hadir. Oke, selanjutnya Neymar. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Nicola. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Nicole. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Rainer. Miss. Oke, selanjutnya Stefanus Alex. Hadir. Oke, berikutnya Stefani Davina. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Stephen Edward. Hadir, Bu. Oke, terakhir Terin. Hadir, Bu. Oke, Miss ulangi ya, barangkali ada yang udah join. Angelica Leitia. Nggak ada ya.
Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Maaf ya, Bu, nama saya aneh, nggak bisa di-rename. Ya, oke. Nanti sama Miss dibantu. Terus, oh ya, oke. Berarti yang hari ini semuanya masuk ya, kecuali tadi ada yang izin masuk ke kelas sebelah. Oke. Mana ini? Siapa? Ada Jesselyn tadi ikutan di kelas 4B, izin dulu. Gitu. Sekarang Davina, Rainer, Mikael, Nelson, silahkan kameranya dinyalakan ya. Oh, Nelson izin. Oke, ya. Oke. Berarti tinggal Rainer nih yang belum nyala kameranya. Maaf, Bu, nggak bisa buka kameranya. Sama Mikael, tadi udah sempet nyala, mati lagi. Oke, kalau misalnya kameranya error, nggak bisa dibuka, silahkan out dulu, nanti join lagi. Soalnya kan tadi sebenarnya Rainer sama Mikael mah bisa ya. Terus jangan ditutup-tutup lagi supaya nggak error lagi. Ya, silahkan Misasa. Jangan lupa ya, kalian jangan suka mati nyala gitu, kecuali emang ada kalian kepentingan untuk WC gitu ya, atau ambil minum juga sebenarnya nggak usah harus di off cam ya. Dan maksudnya kan ya maksudnya nggak apa-apa gitu kelihatan kursi doang karena kalian udah izin lah gitu. Daripada kalian mati nyala, terus udah gitu ujung-ujungnya error sendiri, harus out dulu dari Zoom-nya, ngabisin waktu ya kalau kayak gitu. Jadi jangan suka bercandain mati nyala kamera gitu. Oke, Miss mau bahas tentang pertemuan terakhir. Miss sama Miss dikasih tugas kan tentang understanding the impact of behaviors on others. Nah, ini tugasnya. Nah, Miss mau bahas tentang waktu yang kalian kerjain ini, yang kalian send berupa foto di Google Classroom. Jadi, yang pertama, Darla takes Harry's lunch without asking. Kalau Darla ngambil makan siang orang tanpa izin dulu, tanpa ini dulu, kira-kira positif apa negatif impact jadinya? Negatif. Oke. Terus nomor 2, Leslie shares her glitter markers with Jason. Jadi dia kasih pinjem, berbagi si spidol glitternya buat Jason. Positif. Oke. Positif. Oke. Terus lanjut nomor 3, Barry returns a book that Ian lost. Jadi ngembaliin buku yang si Ian kehilangan. Positif. Positif. Oke, lanjut. Terus nomor 4, Ryan cheats by looking at Paul's test paper. Jadi si Ryan tuh nyontek ke hasil negatif. Oke. Terus yang selanjutnya, Olivia shakes her leg in class and it distracts Rudy. Goyang-goyang kaki sampai gangguin si Rudy. Negatif. Oke, lanjut. Mark laughs when Todd falls off his bike. Jadi si Mark ngetawain. Negatif. Lanjut. Izin minum. Coba yang mau izinnya di kolom chat ya, supaya tidak memotong dan menghabiskan waktu ngajar. Jadi misalnya bisa balas gitu. Misalnya juga ngizinin atau enggak, kalian mau ke WC, kalian mau minum, kalian mau on off mic atau kamera gitu. Lanjut. Jadi kalian hanya menjawab atau raise hand ketika lagi materi aja yang berhubungan sama materi gitu. Lanjut, Aisyah helps Tamara with her homework. Jadi menolong. Positif. Oke. Terus yang terakhir, Nancy teases Jody on the playground. Negatif.
Negatif. Oke, jadi si Nancy ngeledekin, ngejailin si Jody terus ya di playground gitu. Jadinya negatif. Nah, jadi kan kita belajar hari ini tuh tentang mengerti apa sih dampaknya perilaku kita atau perilaku orang lain terhadap satu kejadian atau terhadap orang lain ya. Contohnya kayak yang udah kalian kerjain ini. Misalnya nih, Miss mau tanya yang nomor kedua terakhir. Aisyah help Samara with her homework. Jadi si Aisyah nih nolong Tamara ngerjain PR-nya. Kan menurut kalian jawabannya positif tuh. Alasannya apa sih menurut kalian kenapa berdampak positif? Oke, Jos. Kenapa, Jos? Karena kalau kayak gitu itu nanti bisa buat nanti kalau ketahuan dimarahin. Nanti kalau apa? Kalau ketahuan dimarahin. Kalau ketahuan diapain? Dikerjain PR-nya sama orang lain gitu? Iya. Berarti jadinya negatif impact dong. Iya nggak? Kalau takut ketahuan, kalau dikerjain sama orang lain, jadinya negatif impact dong. Oke, terus Jessalyn. Menurut Jessalyn, dampaknya positif apa negatif dan alasannya apa? Positif. Positif. Alasannya? Karena si Tamaranya berasa happy. Si Tamaranya berasa happy. Kenapa happy-nya? Karena dibantuin PR-nya. Dibantuin ngerjain PR-nya. Oke, thank you. Terus, Mikael. Kalau menurut Mikael, kira-kira positif atau negatif impact jadinya? Kalau negatif itu kayak nyontek pas ulangan. Tapi kalau positif cuman boleh ngebantuin PR kalau temannya bingung. Oke. PR. Jadi menurut ada positif sama negatif. Oke, good. Jawaban Mikael paling tepat. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan yang ini ya, terutama si Aisyah helps Tamara with her homework ini, jawabannya bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya ngebantuin ngerjain beneran semua gitu ya, dikerjain sampai ya dikerjain aja gitu full sama si Aisyahnya tanpa ada ngajarin atau apa gitu, cuman diisi gitu. Nah, jadinya negatif. Kenapa? Pertama ya entah nanti ketahuan malah jadi jelek dua-duanya, kena guru, kena marah guru, jadi dienolin dua-duanya. Atau misalnya juga si Tamaranya jadi nggak ngerti, dikerjain sih dikerjain, dikumpulin juga dapat nilai mah bagus, tapi kan si Tamaranya nggak ngerti ya. Nanti ke depannya kalau misalnya ada PR lagi, tetap jadi nggak bisa ngerjain juga, nggak diajarin gitu sama Aisyahnya. Tapi kalau Aisyahnya helps-nya dalam artian ngajarin, kerjain bareng-bareng. Nah, jadinya positif. Si Aisyahnya bisa ngerjain tugasnya juga, sekaligus si Tamara yang juga dapat diajarin sama Aisyah. Jadi ke depannya kalau misalnya ada PR, udah ngerti gitu, kalaupun harus ngerjain sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya jawaban positif atau negatif tuh tergantung alasannya dari kita. Kalau kita bisa memahami dari tindakan ini, bakal berdampaknya kayak gini, berdampaknya kurang lebih bakalnya positif apa negatif sih. Kayak nomor 1, kalau ngambil barang, ngambil makanan tanpa ada babi bu izin dulu ya pasti lebih banyaknya ke arah negatif dong. Mana ada orang gitu ya tiba-tiba diambil kayak, oh ya silahkan, boleh gitu. Pasti ya kayak, apaan, aku nggak sopan gitu ya main ambil gitu, nggak ada tata krama, nggak izin, nggak ngomong, nggak nanya dulu boleh enggak. Kayak gitu. Jadi kan pasti lebih banyaknya negatif, tapi semua tuh balik lagi ke ya menurut sudut pandang kalian.
positif alasannya apa? Atau lebih memungkinkannya ke negatif nggak? Negatifnya alasannya apa? Gitu. Jadi ini beres tentang materi si understanding the impact of your behavior on others. Nah, Miss lanjut ke materi selanjutnya. Ini juga masih nyambung nih. Iya, yang manggil siapa ini? Ini materinya nyambung-nyambung. Angel. Oke, Angel. Kenapa Angel? Bu, Miss, Bentar, ini Angel tadi raise hand. Jadi, nggak jadi Angel? Itu masih di mute Angel. Miss-nya nggak denger Angelnya ngomong apa. nggak jadi. Iya. Nggak jadi ya, berarti ya Angel ya. Lain kali kalau misalnya raise hand atau dipanggil, jawab ya. Nggak jadi gitu, Miss. Daripada diem gitu, Miss-nya nungguin, dikirain nggak ada suaranya atau apa, Miss-nya jadi bingung. Jadi kalau emang nggak jadi nanya, nggak jadi menanggapi atau apa, ya bilang aja, nggak jadi Miss gitu. Oke, Mikael. Kenapa Mikael? Ini materinya kayak nyambung-menyambung, Bu. Iya, kan kalau ngajar tuh mestinya kayak gitu, supaya kalian tuh bertahap ngertinya. Jadi ngerti, oh dari yang sebelumnya gini, nanti sudahnya gini. Jadi nyambung-menyambung. Gitu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya nih. Judulnya, Understanding the Behavior of Others. Jadi artinya mengerti kenapa seseorang tuh berperilaku seperti itu. Nyambungnya sama yang pelajaran sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama. Have you ever wondered why people act the way they do? Kalian pernah nggak sih kepikiran atau ngelihat orang tuh aneh, kenapa ya dia berperilaku seperti itu? Atau misalnya kamu tuh bertanya-tanya, kenapa ya dia sampai ngomong gitu? Kenapa ya dia sampai ngelakuin itu? Kalian pernah nggak sih ketika ngelihat orang lain bertanya-tanya gitu di dalam diri kalian? Coba raise hand yang mau jawab. Coba raise hand dulu. Oke, Jessalyn. Ya. Kenapa Jessalyn putus-putus tadi di Miss? Apa ya? Putus-putus, masih putus-putus kata Miss Tania juga. Coba diketik. Ulangin lagi ya pertanyaannya. Have you ever wondered why people act the way they do? Jadi kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa ya orang itu berperilaku seperti itu atau mengatakan hal seperti itu? Oke, Joanna. Pernah ngelihat siapa? Nggak usah disebut merek ya, ngelihat ada seseorang bertingkah apa emangnya? Sampai membuat Joanna bertanya-tanya. Mau. Kenapa? Saya mau. Miss-nya lagi ngomong sama Joanna dulu. Bentar, nanti raise hand, nanti Miss tunjuk baru. Coba Joanna gimana? Karena tiba-tiba marah. Tiba-tiba marah. Jadi kenapa gitu ya tiba-tiba nih orang marah gitu ya? Bertanya-tanya gitu Joanna-nya ya. Terus menurut Joanna pas ngelihat kenapa dia marah kayak gitu ya, terus Joanna nebaknya kenapa tuh?
Ya mau. Malu. Karena marah sama apa? Karena apa? Karena marah sama apa? Karena marah sama sesuatu gitu. Iya. Oke. Jessalyn, oke. Ya. If you ever wondered why people act the way what ya? Pernah Jessalyn bertanya-tanya kayak Joanna, kenapa orang itu berperilaku seperti itu gitu? Pernah. Pernah. Emang dia berbuat apa yang bikin kamu terheran-heran? Sedih. Marah. Marah sampai kayak gimana sampai bikin kamu terheran-heran? Marah. Marah sesuatu. Itu sendiri. Marah sendiri gara-gara kesandung batu. Gitu, Jessalyn? Ada yang marah-marah sendiri gitu? Iya. Oke, Reina. Iya, kayaknya Miss. Oh, oke, Reina. Tadi. Kalau Reina? Soalnya udah di mute lagi. Sebenarnya meminta-minta. Kenapa? Minta-minta. Minta-minta. Ada yang suka minta-minta gitu? Minta-minta apa? Makanan, uang, atau apa, Reina? Enggak pernah. Minta-minta uang. Terus Reina bertanya-tanya kenapa dia harus sampai minta-minta uang gitu? Iya. Oh. Ini yang jawab nggak pernah siapa ini? Emang Reina ngomongin siapa? Kok misinya jadi bingung? Nicole ya tadi. Maksudnya ngomongin Nicole. Reina ngomongin Nicole maksudnya. Atau ngomongin orang lain? Enggak, itu tadi orangnya ngomong sendiri, Bu. Oh. Dikirain ada ngomongin minta-minta. Enggak minta-minta. Oke, iya jadi gitu ya. Pasti kita pernah lah dalam hidup sehari-hari ngelihat ada orang lain berperilaku sesuatu, melakukan sesuatu, atau ngomong sesuatu, terus kita jadi bertanya-tanya, kenapa ya dia ngelakuin itu? Kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Nah, lanjut. Bentar, sama Miss di mute all dulu. Jadi kalau kalian mau raise hand, kalian mau jawab atau mau menanggapi, tinggal raise hand dulu, jadi nggak langsung buka mic, nanti sama Miss-nya di unmute baru. Nah, lanjut. No two people are exactly alike. Jadi nggak ada dua orang yang benar-benar tuh mirip banget, sama persis gitu ya. Pasti semirip-miripnya tuh tetap ada bedanya. Termasuk anak yang kembar juga, kayak yang di foto nih yang Miss. Mukanya mirip ya, tapi pasti sifatnya beda. Kayak misalnya yang di kelas 3 tuh, ada yang anak kembar kan, Brandon sama Jaden. Mukanya mirip banget, Miss-nya aja susah ngebedain yang mana yang Brandon, yang mana yang Jaden. Tapi sifatnya beda, ada yang lebih pendiam, ada yang lebih aktif, ada yang lebih sukanya misalnya hafalan pelajarannya, ada yang lebih jagonya di logika, kayak matematika. Jadi nggak ada yang benar-benar orang tuh punya kepribadian, punya perilaku yang sama persis gitu. Everyone sees things differently, and no one can really know how another person feels something. Jadi kita semua tuh bisa ngelihat dalam satu kejadian tuh alasannya beda-beda. Misalnya
mukulin si B nih. Nah, menurut Joanna kayaknya nih si A tuh sebel sama si B. Jadi dipukulin. Tapi mungkin dari sudut pandangnya Rainer, ngelihat ada si A mukulin si B, mungkin menurut Rainer mungkin A tuh lagi kesel sama papahnya dulu, di rumahnya dipukulin sama papahnya. Jadi dia balas mukulin ke si B. Jadi kita tuh bisa ngelihat satu kejadian yang sama tuh dengan alasan yang berbeda gitu. Latar belakangnya gimana tuh, kenapa dia ngelakuin ini, kenapa dia ngelakuin itu, mungkin alasannya beda-beda. Dan yang mungkin tahu persis kenapanya ya orangnya yang melakukannya gitu ya. Jadi kita nggak benar-benar bisa ngerti dan bisa yakin, oh dia ngelakuin ini karena ini gitu. Nah, lanjut. To understand the behavior of others, it's best to. Jadi yang gimana sih caranya kita supaya lebih ngertiin kenapa seseorang tuh berperilaku seperti itu? Nah, yang pertama, listen to what the other person is saying. Jadi kita perhatiin dulu nih, kita dengerin dulu nih, dia ngomongnya apa atau dia berperilakunya seperti apa. Kayak kedua nih, watch what he's doing. Jadi kita lihat nih, dia berperilakunya apa, dia marah-marahnya ngomongnya gimana, terus sampai mukul nggak, atau sampai cuman teriak-teriak, atau gimana gitu ya. Pokoknya dia lagi ngelakuin apa, kita perhatiin. Nah, terus kita berpikir, think of reasons why he's saying or doing those things. Jadi kita mikir, kenapa ya dia harus teriak-teriak kayak gitu, kenapa ya dia mukulin teman, kenapa ya dia nangis, kenapa dia ngelakuin itu, kenapa dia nyontek, kenapa dia ngambil barang orang, kenapa dia melakukan sesuatu. Pokoknya kita coba berpikir, mencari alasannya, mencari mengerti dari sudut pandang dia, kenapa dia sampai ngelakuin itu. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak yakin, nah kita tanya aja ke orangnya, kenapa kamu nangis, kenapa kamu marah, kenapa kamu mukul aku, kenapa kamu mukul dia, kenapa kamu ngambil barang si ini, si itu, gitu ya. Kita tanya, dan kita terakhir decide which reason explains his behavior best. Jadinya kita tentuin yang menurut kita alasan paling tepatnya tuh apa yang menjelaskan perilaku dia. Oh, dia marah sama temen, makanya sampai mukul. Ya, meskipun itu tindakan yang tidak baik, ya marah sampai mukul, tapi kita seenggaknya lebih memaklumkan, mengerti. Oh ya, dia marah, makanya mukul. Nggak yang tiba-tiba lagi jalan, terus di sliding gitu ya. Kenapa? Ya pengen aja gitu. Pengen aja gitu mukul, pengen aja nyeliding orang. Nah, kan kayak gitu mah tidak ada pembenaran sama sekali ya, itu tindakan yang tidak baik gitu. Jadi kita harus ngerti dulu kenapa seseorang sampai melakukan hal itu. Nah, dan terakhir, then decide if you have to say or do anything in response. Follow through by doing what you think is best. Jadi kita terakhir kali putusin nih, kita perlu nanggepin lagi nggak ya? Misalnya kayak tadi, kalau ada orang lagi mukul orang lain gitu ya, kita misalnya cuman penontonnya nih, bukan yang dipukulnya. Kita kira-kira perlu ngasih respons apa? Ikutan mukul, atau misalnya laporin ke guru, atau melerai dengan misahin, narik yang si A dan si B supaya jauhan, atau gimana? Atau kita harus bilang sesuatu, udah kalian jangan berantem terus, kalian jangan kasar-kasaran, pukul-pukulan gitu. Nah, kita pikir yang mana sih yang terbaik gitu dalam mengatasi situasi itu. Atau misalnya nyerangnya ke kita. Misalnya dia ngomong kasar ke kita, atau misalnya mukul ke kita. Kira-kira kita harus balas nggak ya? Kita harus mukul lagi nggak ya? Atau kita cuekin aja, atau didiemin aja, atau misalnya kita harus lapor ke orang tua atau lapor ke guru gitu ya. Nah, kita bisa tentuin mana ya yang paling tepat. Dan jangan lupa kita juga tanya dulu ke dianya sebelum kita main lapor guru, main lapor orang tua, atau misalnya kita malah mukul balik, atau misalnya apa. Kita tanya dulu ke dianya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kita berusaha ngertiin dari sudut pandang dia. Jangan sampai nih dia kesel marah sama kita karena kitanya yang mulai duluan gitu, kita yang pukul-pukul duluan, kita yang ngejek-ngejek dia duluan, sampai akhirnya dia juga jadi ngejek balik, jadi marah balik, nggak mau temenan lagi sama kita atau apa gitu. Nah,
Jadi hari ini kita tuh belajar untuk lebih mengerti dari sudut pandang orang lain sebelum kita tuh main hakim sendiri lah gitu istilahnya. Kita coba kalau ngelihat teman kita bertindak sesuatu yang menurut kita tuh kenapa sih harus ngelakuin ini? Dia tuh kenapa sih harus bertindak seperti itu? Dia tuh, nah kita coba pikirin, siapa tahu alasan dia mukul tuh karena dia dipukulin sama papahnya kah di rumah, makanya dia cari tempat pelampiasan. Kan kalau kita dengar kayak gitu kan jadinya kasihan ya gitu. Oh ya meskipun perilakunya tidak dibenarkan gitu ya sampai mukulin orang lain yang jadi korban, tapi seenggaknya kita lebih ada rasa empati gitu. Kita belajar untuk berempati sama orang lain. Kita belajar untuk introspeksi diri. Oh ternyata aku yang salah, aku yang ini duluan, aku yang ngomong yang nggak enak, aku yang menyerang dia gitu sebelumnya. Jadi dengan kita bisa mengerti kenapa sih kita bertindak ini atau kenapa sih orang lain bertindak ini gitu. Kita bisa lebih berempati, lebih bisa ngertiin orang lain gitu. Ada yang mau ditanyain tentang materi hari ini dan kemarin yang menyambung? Ada yang belum ngerti kah misalnya? Tadi Miss lihat beberapa kali ada yang raise hand, cuman Miss-nya masih menjelaskan. Jadi belum Miss ini dulu. Atau misalnya ada satu orang nggak yang mau sharing cerita. Misalnya kalian pernah ngalamin kalian bingung kenapa dia bertindak seperti itu dan kalian tidak berusaha mengerti. Kenapa sih dia berbuat itu, terus kalian malah jadi menjudge gitu ya, menghakimi dia. Padahal aslinya setelah kalian tahu tuh, ya bukan kayak gitu, bukan yang apa yang seperti yang kalian pikirkan gitu. Ada? Kalau ada emotnya raise hand ya, bukan kasih emot-emot lain. Enggak ya, oke deh. Oke, Rainer. Rainer pernah? Pernah, Rainer? Enggak. Tadi kepencet raise hand-nya atau gimana? Pencet. Kepencet, oke. Ada yang belum dimengerti tentang pelajaran hari ini? Kalau udah pada ngerti semuanya, boleh. Ayo nih, ini. Yang izinnya jangan ini ya. Izinnya jangan pada direct message ke Miss-nya. Miss-nya nggak bisa baca. Direct message-nya ke ini. Kalau nggak ke Miss Tania, ke everyone. Soalnya yang bakal balesin kan Miss Tanianya yang lagi nggak ngajar. Miss-nya lagi bakal sharing PPT ya nggak kelihatan kalian izin ini, kalian izin itu. Nanti Miss Tania nganggep ya main off cam aja gitu kalau kalian yang nggak izin di ini. Oke. Nah, sekalian Miss ngasih tahu nih, ini pertemuan terakhir BK di semester ini. Nanti di tanggal 20-an sih kalau nggak salah, kalian bakal ada pembagian modul terakhir. Nah, di situ kalian kumpulin juga modul BK beserta tugas-tugasnya yang udah pernah Miss suruh kumpulin di Google Classroom. Jadi jangan lupa dilengkapin, yang misalnya masih lupa belum ngerjain, belum di submit gitu ya ke Google Classroom. Jangan lupa nanti di tanggal 20-an itu nanti Miss umumin di Google Classroom, kalian kumpulin modul beserta buku BK-nya. Udah lengkap ya, nanti sama Miss diperiksa, nggak cuma dikumpulin doang. Oke, kalau misal udah pada ngerti, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, bentar, ini gimana cara? Oke. Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, udah pada ngerti, sampai ketemu lagi di semester selanjutnya. Bye-bye. Nggak ada yang mau ditanyain, Miss. Bye.
Bye-bye. Terima kasih yang udah join hari ini. Terima kasih, Bu. Ya.